Saudara, manuver PKS menduetkan Anies dengan Sohibul Iman menutup peluang partai lain bergabung di koalisi pengusung Anies. Tidak jelasnya sinyal Ridwan Kamil bertanding di Jakarta membuat Partai Amanat Nasional menyodorkan pasangan putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, dengan Zita Anjani, putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Setelah tarik ulur, akhirnya Partai Keadilan Sejahtera resmi kembali mengusung Anies Baswedan di pemilihan gubernur Jakarta. Dukungan buat Anies bulat setelah berkomunikasi dengan Partai Nasdem. Telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. PKS, Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB adalah mitra koalisi di pemilihan presiden 2024. Ketiganya mengusung pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB di Pilpres 2024. Tapi bedanya, kali ini PKS sudah menyodorkan nama wakil buat Anies, yakni Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS. Anies mengapresiasi dukungan PKS. Rasa terima kasih dan apresiasi atas sikap PKS hari ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Insya Allah sekembalinya ke tanah air, kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu. Tapi buat PKB, langkah PKS seolah mengunci koalisi dan tak membuka peluang masuk ke partai lain untuk masuk ke koalisi pengusung Anies dengan menawarkan wakil buat Anies. Sahabat PKS mengusulkan kadernya sendiri. Tetapi bagi kami ini kan masih koma, belum titik. Kita masih punya waktu yang cukup panjang sampai akhir Agustus pada saat pendaftaran KPU. Sehingga sangat wajar terjadinya dinamika-dinamika yang muncul dari proses sampai pendaftaran di KPU. Termasuk usulan dari DPW PKB terhadap Pak Anies. Kami sangat terbuka dengan seluruh usulan-usulan wakil dari sahabat partai yang ada. Analis politik menilai diusungnya Anies oleh PKS menunjukkan hasil yang bagus pertemuan antara Ahmad Syahiku dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Jadi sepertinya memang ada pertemuan yang positif terutama antara Pak Syahiku dengan Surya Paloh. Tetapi lagi-lagi dalam konteks elektoral, Friska, itu bukan sekedar memastikan Mas Anies dan Sohibul Iman mendapatkan tiket, tetapi juga harus menghitung secara matang apakah duet ini itu paket yang lengkap untuk memenangkan pilkada atau tidak. Sementara itu PD Perjuangan yang awalnya main mata dengan Anies untuk berkoalisi di Pilgub Jakarta tetap ingin memajukan kadernya baik sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur di Pilgub Jakarta. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati tidak ada satu partai pun yang bisa mencalonkan sendiri. Termasuk PDI Perjuangan, termasuk PKS. Nah tinggal bagaimana memenuhi minimum 22 kursi kalau saya tidak salah ya. Kalau PDI Perjuangan 15 perlu 7 kursi lagi. Tetapi bagi kami kan konsisten bahwa kami menginginkan kader kami maju. Kader kami untuk dimajukan siapapun. Apakah nanti menjadi calon gubernur ataukah menjadi calon wakil gubernur tidak masalah. Itu Ibu Ketua Umum nanti yang akan memutuskan. Tak cuma soal Anies yang jadi perbincangan, tapi juga Ridwan Kamil yang belum juga solid didukung Koalisi Indonesia Maju pemenang Pilpres 2024. Partai Amanat Nasional yang tadinya mengusung pasangan RK dan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo berubah pikiran. Lantaran sinyal RK belum jelas untuk maju di Pilgub Jakarta. Partai Golkar, tempat RK menjadi kader juga tak berminat mengusung RK di Jakarta. Kini, ada kemungkinan kombinasi lain di Pilgub Jakarta, yakni Kaesang yang kini juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia berpasangan dengan Zita Anjani, putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Kita pengen sandingin misalnya dengan RK gitu. RK-nya masih galau gitu ya. Apakah harus ke Jawa Barat atau ke DKI Jakarta gitu. Nah, dengan kegalauan ini kan kita harus juga mengambil sikap gitu. Tapi sikapnya juga terukur ya. Jadi artinya sekarang ini sementara DKI Jakarta mengusung Mas Kaesang dan Mbak Zita Anjani. Tapi berbeda dengan koalisi Anies yang sudah memenuhi syarat pencalonan di Pilgub, yakni 22 kursi, pasangan Kaesang Zita baru punya 18 kursi DPRD Jakarta. PAN punya 10 kursi dan PSI punya 8 kursi. Meski bukan lagi ibu kota, Jakarta tetap jadi magnet politik nasional.
maka manuver-manuver calon yang ingin maju dan partai koalisi yang ingin bertanding di Pilkada Jakarta masih jadi perhatian masyarakat Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.